Ade, salah satu pelaku penculikan dan pembunuhan MFS usia 11 tahun, mengaku hendak menjual organ tubuh korban ke sebuah situs jual beli. Pengakuan itu dilontarkan Ade saat dihadirkan dalam konferensi pers pengungkapan kasus di Mapolrestabes Makassar, Jalan Ahmad Yani, Selasa 10 Januari sore. Ade yang masih duduk di bangku kelas 3 SMA mengaku mendapat situs jual beli organ itu dari mesin pencari asal Rusia Yandex. Di situ harganya tertulis $80.000 yang jika dirupiahkan kisaran 1,2 miliar rupiah. Adapun organ korban yang hendak dijual, kata Ade, seperti ginjal, paru-paru, dan beberapa lainnya. Namun saat menawarkan organ yang hendak dijual, Ade mengaku tidak mendapat respon dari calon pembeli. Korban yang telah dihabisi nyawanya itu pun diikat lalu dibungkus. Mayatnya pun dibawa Ade menggunakan motor bersama pelaku lain, MF, lalu dibawa ke waduk Nipa-Nipa, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros. Di sana mayat korban dibuang ke bawah jembatan Nipa-Nipa. Adapun peristiwa ini saya bagi menjadi 3 aspek. Kita lihat dari 3 aspek. Aspek yang pertama adalah aspek sosiologis, di mana keluarga tersangka ataupun pergaulan tersangka ini diwarnai oleh hal-hal yang negatif. Contohnya, tersangka mengkonsumsi konten negatif di internet tentang jual beli organ tubuh. Dari situ tersangka terpengaruh, tersangka ingin menjadi kaya, tersangka ingin memiliki harta, sehingga muncullah niat tersangka melakukan pembunuhan yang rencananya organ dari anak yang dibunuh ini akan dia jual. Ya, dari aspek sosiologis. Dari aspek psikologis, setelah ini tim penyidik akan mendatangkan psikologis atau psikiater untuk mengetahui sejauh mana tersangka ini tega melakukan perbuatan pembunuhan ini. Yang ketiga tentunya aspek yuridis. Pihak kepolisian sudah mengkonstruksikan pidana ini kita jerat dengan pasal pembunuhan berencana, pembunuhan dan Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Yang ancamannya hukumannya karena ini pelakunya adalah anak-anak, tentunya dikurangi setengah.